Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Garata Persero dengan NIM 23060109 dengan kelas T Industri Visual. Hari ini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bedah artikel Supply Chain Management dengan judul Jurnal The Effect of Green Supply Chain Management and Supply Chain Management Performance on Sustainable Performance. Dengan profil literatur penulis Pak Indonesia Sabedri dan Asrupol Jurnal Performa Media Ilmiah Teknik Industri dalam tahun volume 2026 volume 25 01 hal 1 sampai 10 dengan doi atau link sebagai berikut. Dengan fokus utama riset ini adalah integrasi praktik hijau dalam operasional industri. Seperti yang kita lihat di diagram evolusi ini, dunia industri bergeser dari fokus efisiensi biaya tradisional menuju aspek ekologi, tekanan kolaborasi dan regulasi lingkungan memaksa perusahaan untuk bertransisi ke arah green supply chain management demi keberlangsungan bisnis. Jadi tetap dipastikan transisi ke green SCM karena ada tekanan globalisasi, perubahan pasar yang cepat, inovasi yang wajib, lalu ada tantangan SCM secara konvensional dengan kenaikan atau penurunan harga, fluktuasi harga, gangguan pasokan, dan lead time. Lalu di slide ini kita bisa mengidentifikasi bahwa masalah utama SCM sering berasal dari inefisien material, kerusakan mesin, dan lemah lingkungan. Kebanyakan riset sebelumnya hanya fokus pada satu aspek saja. Namun, riset ini secara simultan mengukur efek gabungan green SCM dan kinerja SCM terhadap travel button line. Jadi tetap dengan target utama yaitu kinerja berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan tujuan mengukur efek gabungan secara simultan antara SCM dan SCM terhadap performa terhadap triple bottom line. Lalu ada anatomi riset metodologi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan satu mengukur responden atau populasi dengan profesional manufaktur. Ada point test untuk mendapatkan model yang valid, peneliti melakukan eliminasi terhadap indikator yang memiliki loading waktu di bawah 0,5, indikator yang dihapus antara lain BR3, BR4, GR2, BR3, GR5, serta beberapa indikator pada variabel lingkungan dan ekonomi. Hal ini dilakukan agar model akhir benar-benar akurat. Jadi menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan purposive sampling, lalu questionnaire skala Likert, dan analisis CSEM atau ML. Lalu ada variabel exogen, variabel yang diukur mencakup aspek ekodesain, penggunaan sumber, hingga kinerja operasional seperti kanal dan ketangkasan. Semua ini bermuara pada tiga dimensi keberlanjutan lingkungan ekonomi dan sosial yang kita kenal sebagai sustainable performance. Jadi tetap green SCM seperti penggunaan sambal, desainer ramah dan sistem manajemen, lalu SCM dengan keandalan daya tarik dan ketangkasan. Ada target sasaran dari variabel endogen, environment lingkungan, ada konsumsi air, kualitas udara, penggunaan lingkungan, ada ekonomi, kualitas produk, efisiensi operasional, penggunaan biaya, lalu ada sustainable performance, ada sosial, dengan kebersihan, kesehatan, kinerja perusahaan karyawan, dan loyalitas. Lalu ada diagnosis kelayakan model atau correctness of fit. Berdasarkan hasil uji, model ini menyatakan fit atau layak meskipun nilai chi-square, yaitu nilai ini tadi, diabaikan karena tidak normalan data. Indikator lain menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu nilai GFI 0,960, AGFI 0,929, dan RMC 0,033. Lalu hasil utama atau pengujian hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa green SCM berpengaruh positif signifikan terhadap lingkungan ekonomi dan sosial. Namun harus diperhatikan pada jalur yang bertanda X. Merah, SCM performance terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi atau H4 ditolak. Selain itu, lingkungan juga tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap kinerja berkelanjutan H6 ditolak. Ini menunjukkan bahwa kinerja operasional saja tidak cukup untuk menjamin keundangan ekonomi tanpa integrasi praktik hijau. Lalu ada sintesis implikasi manajerial. Analisis menunjukkan bahwa 43,5% ekonomi dapat dijelaskan oleh model ini. Implikasi bagi manajer industri adalah penerapan praktik hijau seperti ekodesain bukan lagi pilihan melainkan motor penggerak utama keuntungan di era manufaktur modern. Konklusi dan peta riset masa depan kesimpulan eksekutif, penerapan SCM secara holistik belum menjadi pilihan krusial dalam menopang sustainable performance. Saran riset mendatang mengusulkan variabel baru dan juga pendekatan metode alternatif seperti GLS. Ada referensi atau daftar pustaka dari ini. Dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.